去死吧！嘿！ 您的大徒弟白旭，为何现在还没来？结果他居然想不开，跳崖自尽了。师傅， Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Nitian Jijun. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang memperlihatkan divisi binatang jiwa maju salah satu muridnya. Tentu Mengyi penasaran siapakah itu. Ternyata itu divisi binatang jiwa lah yang bakal turun tangan untuk melawan Mengyi. Murid itu mengatakan dia bakal membuat Mengyi sadar itu atas konsekuensi yang telah mengkhianati gurunya sendiri. Karena sebenarnya semua murid divisi binatang jiwa menganggap begitu sebagai pengkhianat divisi mereka, guys. Itu semua ulah Wuhong yang mencuci otak mereka sehingga maju senior Lu ke atas arena. Semuanya bersorak menyuruh senior Lu untuk membantai pengkhianatan itu, guys. Dia dengan percaya diri bisa membantai Mengyi dengan sangat mudah hingga senior Lu pun menyerangnya. Mengyi segera mengeluarkan teknik pelindung miliknya sampai dia sempat dipukul mundur. Para tetua percaya kalau Mengyi itu bakal terbantai oleh serangannya senior Lu. Tapi anehnya, walaupun begitu Tan Yun hanya memberikan senyuman licik. Tampaknya Tan Yun nampak pede, guys, dengan kekuatan Mengyi saat ini. Di sana Mengyi pun memberi serangan balasan dan mementalkan mereka berdua. Senior Lu kembali melancarkan serangan yang lebih kuat. Tapi lagi-lagi itu bisa ditahan oleh Mengyi. Sebelumnya senior Lu itu sempat mengatakan bakal menghancurkan pertahanan Mengyi sampai berkeping-keping. Tidak peduli sekuat apapun itu, apakah bisa? Tentu tidak bisa. Mengyi pun hanya tersenyum balik dan seketika senior Lu diserang balik oleh pertahanan Mengyi dan menghasilkan dirinya menjadi debu, butiran debu, guys. Tentu orang-orang yang melihatnya jelas menjadi kebingungan. Teknik macam apakah itu yang memang belum pernah dilihat sebelumnya? Ketua sekte nampak senang melihat teknik ini dan dia tahu teknik yang digunakan Mengyi itu pasti memiliki latar belakang asal-usul luar biasa. Bagaimana tidak Mengyi bisa bertahan sekaligus menyerang membantai musuh di level yang sama. Jika kalian lupa kalau sebenarnya teknik itu berasal dari bab pertama buku kitab Nirvana pemberian Tan Yun. Mengyi yang sudah berhasil menyempurnakan bab pertamanya, maka dari itu tidak heran dia bisa melawan musuh di level yang sama dengan tirai suci Nirvana tadi. Setelah pertarungan barusan selesai, salah satu murid wanita pun kembali menerjang. Mengyi segera menggunakan langkah bayangannya dan tiba-tiba, ya, murid itu auto hilang nyawa. Dan kali ini sudah ada dua yang menghilang, guys. Pertama senior Lu dengan peringkat 320 terkuat ditambah senior yang berada di peringkat 150 terkuat daftar naga. Keduanya sudah jatuh tewas di tangannya Mengyi. Para murid terus menghina Mengyi lebih buruk daripada binatang. Enggak hanya mengkhianati gurunya, tapi juga membantai mantan-mantan seniornya. Tan Yun yang mendengar itu jelas menjadi tak terima. Dia langsung menyerang murid itu. Wuhong berteriak menyebut Tan Yun untuk melepaskan cekikannya kepada muridnya. Sebelum dilepas, Tan Yun mengatakan kalau Mengyi sekarang adalah murid divisi Pil. Mereka tidak ada yang boleh asal menghinanya begitu saja. Dan barulah dia pun dilempar dengan ditendang sampai pingsan, guys. Sebenarnya alasan Tan Yun melepaskan itu juga semua karena ketua sekte Tanta yang tadi geleng-geleng kepala, guys. Dia menandakan itu Tan Yun itu jangan melakukan hal yang aneh. Setelah membuatnya pingsan, Tan Yun pun pura-pura sakit lagi dan kembali menyembuhkan diri. Wuhong tentu tidak terima atas perlakuan Tan Yun yang mengganggu berlangsungnya kompetisi. Dengan itu dia ingin ketua sekte menghukumnya, guys. Mendengar permintaan itu, tapi tiba-tiba ya Wuhong malah ditabok untuk kedua kalinya, guys. Sampai membuat dirinya kembali bersujud dan seketika ketua sekte memanggil ketua Chansing. Dia heran akan si Wuhong sebagai seorang ketua divisi tapi melupakan aturan paling dasar dari sekte mereka.
Dengan begitulah sehingga Ketua Cancing segera dipanggil di sini. Karena setelah kompetisi selesai, Ketua Sekte bakal memanggil seseorang untuk menyebarkan informasi kepada Ketua Divisi Binatang Jiwa Gerbang Suci. Kalau sebenarnya ada penggantian Ketua Divisi Gerbang Dalam yang baru. Dan ya, benar, Cancing lah yang akan bakal menggantikan posisi Ketua Divisi Binatang Jiwa Gerbang Dalam. Ya, menggantikan si Wu Hong. Wadaw, dipecat. Ketua Sekte pun meminta Cancing menjelaskan apa kesalahan Wu Hong kenapa sampai Ketua Sekte bertindak seperti ini. Jadi sebelumnya Ketua Tantai itu sudah pernah memperingatkan Wu Hong kalau dia buat kesalahan satu kali lagi, maka hukumannya bakal sangatlah berat. Dan jelas kali ini, Wu Hong kembali membuat kesalahan lagi di mana sekte mereka pernah memiliki aturan. Kalau semisal murid dari sekte lain itu dipermalukan tanpa alasan yang jelas, maka murid yang dipermalukan itu boleh menyerang asalkan tidak sampai tewas ya. Makanya si Tan Yun tadi cuma mencekik dan menendangnya sampai pingsan saja. Otomatis Tan Yun aman dari tuntutan hukuman aturan sekte. Setelah menjelaskan, Wu Hong pun diturunkan menjadi tetua ketiga Divisi Binatang Jiwa Gerbang Dalam. Tidak ada pilihan lain, Wu Hong hanya bisa menerimanya dan berterima kasih atas pengampunan nyawa dari Ketua Sekte. Tapi Ketua Tantai memperingatkan kalau sampai membuat kesalahan lagi buat ketiga kalinya, maka bukan turun jabatan lagi, melainkan eksekusi mati di tempat. Wadaw! Ketua Tantai memperingatkan kepada semua orang di sana, bagi yang berani bertindak aneh-aneh lagi ketika kompetisi berjalan sampai membuat kesalahan seperti ini, maka bakal dieksekusi langsung. Mendengar itu membuat orang-orang jadi ragu menantang Meng Yi, apalagi setelah melihat kemampuannya yang sama sekali tidak mereka mengerti. Tapi ada satu orang yang sangat amat berani guys, dia percaya diri untuk menentang Meng Yi. Ternyata orang tersebut itu adalah Han Li guys. Dikatakan dia ini merupakan murid terkuat peringkat 5 Divisi Jiwa Binatang dan peringkat 39 di daftar naga. Semua orang yang melihat itu menjadi terkejut, tak terkecuali para murid Divisi Pil yang terlihat khawatir. Salah satu tetua alias gurunya itu lantas dengan pedenya langsung memerintahkan muridnya ini untuk segera membunuh Meng Yi. Han Li berjanji bahwa tak lama lagi dirinya pasti akan membunuh Meng Yi dengan sangat cepat. Tak hanya itu, dengan kesombongannya Han Li juga meminta Meng Yi untuk menyerang duluan tapi Meng Yi tak menghiraukannya guys. Dengan itu si Han Li menjadi kesal dan ia pun akhirnya menyerang duluan. Kecepatannya yang terbilang sangat luar biasa, hal itu membuat semua orang murid Divisi Jiwa Binatang menjadi sangat optimis. Bahwa saat ini senior Han Li pasti bisa membalaskan dendam semua saudara mereka yang telah dibunuh oleh Meng Yi. Dengan satu serangan, Han Li menghunuskan pedangnya pada Meng Yi tapi tiba-tiba. 看来今日要破例了，神弄鬼，去死吧！ Ya, Meng Yi seperti menghilang. Keberadaannya saat ini tidak terdeteksi oleh mata. Ratusan murid yang melihat ini menjadi tercengang bukan kepalang. Tak terkecuali Han Li sendiri yang melihat itu menjadi kaget setengah mati. Alhasil Meng Yi pun seketika menyerangnya dari arah belakang dengan pedangnya. Bahkan di saat ini Meng Yi mengeluarkan energi pedang yang nampaknya itu adalah teknik buku nirvana yang telah dipelajarinya. Ya, hanya dengan satu tebasan saja guys, Han Li tewas menjadi debu dan butiran debu Widih. Fenomena ini membuat semua mata memandang menjadi tak percaya. Bagaimana bisa seorang murid yang terbilang jenius saja itu bahkan tewas di tangan Meng Yi dengan sangat cepat. 他怎么可能会被杀死？他怎会如此强大？ Coba lihat guys, mereka semua menganga bersama. Kekuatan Meng Yi saat ini memang tidak dapat dimengerti. Salah satu murid Divisi Jiwa Binatang akhirnya mengerti jika kekuatan Meng Yi memanglah menakutkan. Pada saat ini semua orang menjadi ketakutan, tapi lain halnya dengan murid Divisi Pil yang sorak-sorai menyambut kemenangan Meng Yi yang sangat epik. Terlihat juga di sana para tetua juga sama seperti para murid guys. Mereka sangat terkejut mengenai kekuatan Meng Yi yang jelas di luar nalar.
Gurunya Han Li juga menjadi lemas. Dirinya yang awalnya pede membunuh Meng Yi justru kini malah sebaliknya muridnya lah yang akhirnya tewas. Beberapa saat kemudian terdengar dari seseorang murid dari divisi sipil yang terkejut karena melihat pedang di tangan Meng Yi yang mulai retak. Dan saat berikutnya pedang itu hancur menjadi berkeping-keping. Semua orang lagi-lagi terkejut dengan kejadian ini. Ini karena tidak ada praktisi di alam jiwa janin tahap penyempurnaan yang dapat menghancurkan pedang tingkat rendah hanya dengan memegangnya saja. Jelas dengan kejadian ini semua orang tentu tahu bahwa Meng Yi telah mengembangkan sebuah teknik yang membuat bahkan pedang roh saja di tangannya itu tidak sanggup menahan pelepasan kekuatan dari tubuhnya. Pada saat ini ketua lain mencibir Wu Hong dan berkata mengenai mantan muridnya yang benar-benar luar biasa dan Wu Hong telah menyia-nyiakannya. Saat Wu Hong akan membantah, di sana ketua baru divisi jiwa binatang si Changqing segera menegurnya. Wu Hong hanya terdiam dengan emosi karena dulu dia yang biasanya memarahi si Changqing tapi sekarang itu telah berbalik si Changqing yang memarahinya. Mendengar ucapan si Changqing, Wu Hong pun menjadi kesal hingga berjanji bahwa cepat atau lambat dirinya pasti akan kembali mendapatkan posisinya itu. Sementara di panggung naga, Meng Yi dengan lantang berkata, Tan Yun adalah tunanganku, maka mulai sekarang musuh Tan Yun adalah musuhku juga. Dan jika aku bertemu dengan semua musuh Tan Yun, maka aku juga tidak akan membiarkan mereka hidup. Widih, Meng Yi langsung kembali mengundang para penantang untuk bertarung dengannya. Wajahnya terlihat penuh amarah guys, dikala Meng Yi melihat para murid lainnya di barisan antrian. Ternyata guys, setelah Meng Yi memperlihatkan kekuatan sebelumnya, para murid lain saat ini tak ada yang berani menantang Meng Yi. Tan Yun juga di sana seketika bangkit dan tersenyum ke arah Meng Yi. Dan dengan ini dikarenakan tidak ada murid yang menantang Meng Yi, dengan itu Su Bing pun mengumumkan kalau Meng Yi berhasil mempertahankan panggung naga. Setelah itu kembali Tan Yun sepertinya tidak akan berhenti untuk memprovokasi Wu Hong. Di sana dia kemudian berkata kalau dirinya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada panatua ketiga Wu Hong. Tan Yun mengatakan mengenai alasan Bai Su yang tidak kunjung datang itu karena dirinya tak sengaja mengalahkannya di kebun Linsan. Mendengar kata-kata Tan Yun, Wu Hong pun tiba-tiba berbatuk memuntahkan darah sembari mengatakan kalau Tan Yun itu sangat kejam. Dengan sangat senang Tan Yun tertawa dan menganggap kalau perkataan Wu Hong barusan itu adalah pujian dan ia pun berterima kasih. Alhasil Wu Hong yang sudah tak bisa menerima kenyataan ini, maka tak lama ia pun pingsan seketika. Tetua baru binatang jiwa juga langsung melihatnya dan membenarkan bahwa Wu Hong memang telah pingsan. Lindong dan Taisan dari jiwa binatang ikut prihatin melihat Wu Hong. Taisan lalu meneriaki Tan Yun dan berharap jika dia nanti akan bertemu Tan Yun di pertandingan selanjutnya maka sudah pasti dirinya akan membunuhnya. Tapi dengan santuinya Tan Yun tidaklah gentar dan malah menunggu momen itu hingga menantang balik kedua murid tersebut. Jelas mendengar itu membuat Taisan menjadi marah tapi di sampingnya Lindong berusaha menenangkannya. Dan dirinya juga yakin kalau nanti sudah saatnya tiba, mereka berdua pasti bisa membalaskan dendam kepada Tan Yun. Di sana Meng Yi pun terlihat turun dan menemui Tan Yun dengan sangat gembira. Setelah itu kali ini giliran divisi 5 jiwa yang akan menjaga panggung naga. Dia mengumumkan beberapa murid yang akan menjaganya yaitu Wu Ling, Jin Yue, dan Jian. Dan dengan ini penjagaan panggung naga divisi 5 jiwa akhirnya dimulai. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So the next time seperti biasa, salam para jagoan.